Min, bagaimana supaya bisa meningkatkan laba di toko kelontong saya? Pak Ali, Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemilik toko grosir, retail maupun usaha lainnya, berangkat dari pertanyaan Pak Ali tadi, bagaimana cara meningkatkan atau mengoptimalkan laba di toko? Selain menjadi indikator keberhasilan usaha, perolehan laba yang tinggi juga digunakan untuk memastikan keberlangsungan usaha, atau dalam hal ini, keberlangsungan toko kelontong Pak Ali secara jangka panjang. Tanpa laba, jangankan mengembangkan usaha, membayar gaji karyawan, atau meningkatkan layanan untuk pelanggan pun pasti akan sulit dilakukan. Sekarang, kita sama-sama breakdown dulu nih. Kira-kira apa aja penyebab tidak maksimalnya laba di toko kita? Pertama, rendahnya penjualan. Bisa jadi strategi pemasarannya itu nggak tepat, jadi angka penjualan di toko juga rendah. Kedua, tingginya biaya produksi. Biaya produksi ini meliputi pembelian ke supplier yang mahal, biaya tenaga kerja yang tinggi, atau biaya operasional yang bengkak. Bisa juga karena penggunaan teknologi yang tidak efisien. Ketiga, margin profit terlalu kecil. Ini kemungkinan karena salah menetapkan harga jual, sehingga labanya terlalu kecil, impas, atau bahkan malah minus. Keempat, tidak menggunakan teknologi. Di zaman yang sudah modern ini, penggunaan teknologi itu mutlak digunakan. Tanpa bantuan teknologi, khususnya aplikasi kasir, maka stok barang di toko tidak akan bisa dipantau secara real time. Selain itu, laporan akurat pun tidak akan tersedia secara cepat. Itu tadi beberapa hal yang sering menyebabkan tidak maksimalnya laba yang kita dapatkan di toko. Sekarang, kita cari cara deh untuk menghindarinya, sekaligus mengupayakan untuk meningkatkan laba. Oke, rumus singkatnya, untuk meningkatkan laba, yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi kembali HPP atau harga pokok penjualan. Keberhasilan dalam optimasi biaya sangat berperan dalam mendukung peningkatan laba toko. Kalau biaya berhasil ditekan, maka laba pun otomatis akan bertambah. Lalu, apa saja yang harus kita evaluasi untuk menurunkan HPP? Pertama, cek supplier. Bisa dikatakan ini adalah langkah utama yang bisa teman-teman lakukan sebagai sumber keuntungan. Penting sekali untuk mencari pemasok produk yang menjual dengan harga miring. Kalau teman-teman sudah menggunakan aplikasi iPOS, silahkan buka deh laporan pembeliannya. Cek di histori harga beli. Di situ bisa terlihat harga yang ditawarkan supplier. Idealnya, teman-teman mempunyai lebih dari satu supplier untuk setiap produk. Coba bandingkan, mana yang memberi harga lebih murah. Dengan mendapatkan harga beli yang rendah, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan tambahan tanpa menaikkan harga jual. Kedua, penataan produk. Letakkan produk bermargin tinggi di rak display yang lebih terlihat dan lebih mudah dijangkau oleh pembeli. Untuk produk makanan camilan untuk anak-anak, teman-teman bisa meletakkannya di bagian bawah. Ketiga, tingkatkan repeat order. Kita buka toko bukan untuk waktu yang sebentar kan teman-teman? Jadi, pastikan pembeli datang lagi ke toko kita. Itulah yang disebut repeat order. Lalu, bagaimana cara meningkatkan repeat order? Nah, trik mudahnya bisa teman-teman lihat di video yang ini ya. Keempat, buat promo bundling. Ingin meningkatkan laba, kok malah buat promo? Ini nih, promonya itu promo bundling. Rumusnya, pasangkan produk dengan margin tinggi yang slow moving dengan produk bermargin rendah, tapi dia fast moving. Kalau teman-teman menggunakan iPOS, cukup buka laporan penjualannya dan laporan laba jual. Selanjutnya, teman-teman bisa dengan mudah memasangkan produk-produk sesuai rumus tadi. Kelima, buat rencana stok. Tujuannya untuk memastikan tidak adanya produk yang overstock atau produk yang tidak bisa dijual karena udah kadaluarsa. Dengan banyaknya jumlah dan jenis produk, mungkin teman-teman akan kesulitan memastikan apakah angka stok yang dimiliki sudah sesuai dengan kenyataannya. Nah, untuk ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi iPOS untuk membantu manajemen stok. Dengan adanya perubahan jumlah stok setiap ada transaksi penjualan atau pembelian, teman-teman bisa mengetahui jumlah persediaan barang secara real time. Fitur ini juga akan mempermudah teman-teman mengetahui jumlah stok yang ada tanpa menghitung manual. Maka, kemungkinan adanya barang kadaluarsa sangatlah kecil, sehingga hal ini akan meminimalisir resiko kerugian. Nah, demikian tadi cara-cara jitu yang bisa teman-teman terapkan di toko untuk mengoptimasi laba. Selamat mencoba, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.